Assalamualaikum anak-anak. Di video kali ini Kupalupi akan menjelaskan tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Tapi sebelumnya kalian siapkan dulu buku kalian tema 5 dan juga buku catatan kalian IPS. Silahkan dicatat semua materi dari Kupalupi ya. Setelah itu kita kerjakan tugas hari ini. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia telah mengalami banyak sekali penderitaan akibat dari penjajahan bangsa asing. Perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan pun tidak pernah menyerah anak-anak. Tapi perjuangan itu masih belum memperoleh hasil seperti yang mereka harapkan. Hal ini dikarenakan perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia saat itu masih bersifat kedaerahan. Ibarat kata, perjuangan yang bersifat kedaerahan itu seperti sebatang lidi anak-anak. Sebatang lidi tentu akan mudah sekali patah. Nah, lalu muncullah gagasan dari golongan pemuda untuk bergabung dan mengikrarkan diri sebagai satu bangsa untuk berjuang bersama-sama. Ibaratnya lidi-lidi itu akan diikat menjadi satu, menjadi sebuah sapu yang digunakan untuk menyapu sampah. Pasti sapu lebih kuat kan daripada lidi. Nah, untuk itu bangsa Indonesia mengikrarkan diri untuk bergabung dan berjuang bersama-sama menjadi satu kekuatan yang lebih besar untuk mewujudkan kemerdekaan. Nah, karena itulah muncul gagasan untuk mengadakan Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Sementara Kongres Pemuda 2 dilaksanakan pada 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Pada Kongres Pemuda 1 ini, pemuda bersepakat untuk mengesampingkan perbedaan kedaerahan. Mereka mengesampingkan asal daerah, asal suku, warna kulit, perbedaan agama. Mereka bersepakat untuk melebur menjadi satu, berjuang bersama-sama sebagai bangsa Indonesia. Lalu muncul pula kesadaran tentang bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa ini digunakan sebagai bahasa pemersatu dari bahasa-bahasa dari daerah-daerah mereka. Lalu muncul juga ide untuk menggabungkan organisasi-organisasi pemuda di masing-masing daerah menjadi sebuah organisasi nasional. Nah, dari gagasan-gagasan pada Kongres Pemuda 1 ini kemudian diwujudkan atau direalisasikan pada Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 ini bisa pula dikatakan sebagai puncak dari integrasi ideologi nasional dan peristiwa bersejarah bagi terbentuknya bangsa Indonesia. Melalui Kongres Pemuda 2 ini, para pemuda membawa semangat nasionalisme ke tingkat yang lebih tinggi. Demi terciptanya persatuan dan kesatuan, mereka rela mengesampingkan segala rintangan yang dapat menghambat terciptanya tujuan bangsa Indonesia. Mereka mengikrarkan sumpah yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Pada pelaksanaan kongres ini dikumandangkan pula anak-anak lagu Indonesia Raya sebagai lagu nasional yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Selain itu, bendera merah putih juga dikibarkan anak-anak sebagai simbol kebangsaan. Nah, di sini gongnya anak-anak diikrarkan pula Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda, adakah di antara kalian yang sudah hafal? Pada Sumpah Pemuda ini diikrarkanlah janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara yang merdeka dari penjajahan. Bunyi Sumpah Pemuda sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu,
bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada teks Sumpah Pemuda ini mencakup 3 aspek penting anak-anak yang telah disepakati oleh para pemuda. Aspek yang pertama yaitu aspek satu nusa atau satu wilayah. Artinya menyatukan wilayah pulau-pulau di Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah negara Indonesia. Semua diharapkan merasakan, menikmati hidup dalam satu wilayah yang sama serta tumbuh dan berkembang dalam satu tanah yang sama, yaitu tanah air Indonesia. Aspek yang kedua yaitu aspek bangsa. Artinya menyatukan berbagai suku bangsa yang ada di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Semua harus meninggalkan identitas-identitas kesukuan seperti etnis, suku, dan ras. Semua harus merasa menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan aspek yang ketiga yaitu aspek bahasa. Bahasa penyatuan adalah bahasa Indonesia. Jadi, aspek ini menyatakan bahwa penyatuan bahasa-bahasa yang ada di masing-masing suku yang digunakan sebagai sarana komunikasi diganti menjadi bahasa Indonesia tanpa mengurangi ataupun menghilangkan bahasa dari masing-masing daerah. Jadi, masing-masing suku ini jika berkomunikasi secara nasional mereka menggunakan bahasa Indonesia. Nah, demikianlah tadi anak-anak Sumpah Pemuda yang dilakukan oleh pemuda pada masa itu yang dapat menyatukan rakyat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang terpecah belah akibat politik adu domba yang dilakukan oleh penjajah. Oleh karena itu, Sumpah Pemuda dapat dikatakan sebagai perekat persatuan bangsa. Kita berkewajiban tetap menjaga dan melestarikannya dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Caranya dengan menghargai perbedaan dan memupuk toleransi antar warga masyarakat. Dan banggalah menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan antar warga masyarakat yang berbeda suku bangsa. Demikian tadi penjelasan Bu Palupi tentang Sumpah Pemuda. Silakan dicatat pada buku catatan IPS dan bersiap-siaplah untuk mengerjakan tugas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.